Ngopi kental. Nas gitu. Oke, yuk capcus. Lanjut, masih bareng sama Nada dan Diana yang selalu di hati. Kalau Nada di masa SMA-nya dulu di mana sih? di MAN. Temanggung. Man Temanggung. Oh, Man Temanggung, iya. Man Parakan ya. Dulu Man Parakan. Masyarakat. Iya, namanya Man Parakan, sekarang jadi Man Temanggung. Tapi kan kotanya Temanggung. Iya sayang, dulu kan katanya sih ya, sekolahnya di Parakan, terus pindah. Kalau dulu ujiannya juga di Parakan. Kalau pas gitu. waktu entah itu zaman siapa nggak tahu. Tapi ini di Parakan masih ada juga Man. Nggak ada. Oh. Cuma satu Temanggungnya, Man Temanggung, ya kan? Tapi Ya kan nanya, oh, ya kan? Iya. Barangkali Tapi penasaran sih. ada yang tahu apa itu? Dulu sekolahnya di iya, mana juga sejarahnya gitu ya? Man Temanggung ya. Oh, baru tahu nih. Beneran baru tahu. Terus berarti di Parakan ada sekolahnya gitu. Dulu iya. Oke, iklan. Aduh. Kelas dulu. Oke, cuci tangan dulu. Iya. Oke, iklan ya. Iya, luar biasa. Oke, berarti dulu sekolahnya di Parakan ya, otomatis kan maksudnya namanya aja Man Parakan gitu Iya. kan. Itu sekolah di mana dulu? Gak tahu, aku udah manggung tapi namanya Man Parakan, sekarang Man Temanggung. Berarti pas ujian itu dulu juga nggak di sana? Enggak Udah di dong. Temanggung? Iya, tetap di depan Taman Kartini. Taman Kartini siapa yang pernah ke sana? Nah, Nostalgia. Heeh. Pacaran di sana. Gitu. enggak. Oh enggak. Aku Ya. kayaknya cuma aku deh ya SMA nggak punya baju. Oh gitu. Tapi keluar kok langsung nikah ya? Oh gitu ya. Langsung menemukan jodoh gitu. Aduh, Oke. ngomongin soal anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA itu biasanya pengen apa itu? Niru-niru temen nih. Nah, kalau Diana SMA dulu entah itu masa-masa remaja, kok nikah jadinya pacaran. Boleh nggak pacaran dulu? Boleh sih. Boleh. Awalnya sih kayak temen gitu kan, maksudnya pacar gitu. Tapi kalau aku tuh dari ini sih, dari oh iya bener SMA. SMA. Dulu kan SMA di pondok, gitu kan. Pondok kan ngomong pacaran ya. Emang SMA-nya bukan di Iya. SMA 3 ya? Iya, SMA 3. Cuma kan mestinya dari pondok gitu kan, iya. di pondok terus SMA gitu. Nah, SMA kelas 1 itu ceritanya teman deket gitu kan. Yo pacaran yo nek saiki ngomongnya dulu kan teman deket gitu. Itu ada alumni pondok juga. Tapi kalau ini nggak boleh disebut nama yo, sensor gitu. Kelas 1 tuh. Mohon maaf, barangkali melihat ini bagaimana dulu sama sekarang lebih cantik mana Bapak? Anda tidak memilikinya. Anda tidak memilikinya Bapak? Kayaknya cantikan sekarang Dedi. Masa? Iya. Iya Karena aku dulu tahu SD kamu. Jangan ditanya SD mah. Sekarang udah laku ya. Ya, alhamdulillah ya. Itu pokoknya gitu. Kalau SMA itu dulu ya itu pacaran ya teman dekat gitu kan, SMA kelas 1. Terus ya namanya anak SMA ya suka duka gitu kan, pacaran tuh sama anak pondok. Yo dia alumni juga sih, alumni gitu. Terus cuman bertahan sebentar karena ada laki lain. Udah ada laki lain. Lelaki. Tapi males spill yang ini, nggak usah deh. Kalau Nggak usah Nada ya. itu dulu nggak punya. Mungkin ya, kalau lihat KTP Nada, temen deketnya Nada itu ya. Kalau lihat KTP Nada dulu, Sebentar, tanya dulu dong. Dulu pas nikah itu sama pacar apa bukan? Pacar dong, itu kan berarti kan pacaran. tapi kan nggak masa-masa di SMA. sekolah gitu enggak. Jadi udah lulus Tapi SMA. dari luar, tapi Begitu. tetangga sebelah dapat orang thriller dulu. Iya tahu sih. Maksudnya kayak itu dari pacar Itu bukan- SMA atau udah lulus SMA? SMA kelas 3. Tadi bilang nggak punya masa-masa pacaran Tapi di sekolah. itu bukan teman sekolah, teman deket kan enggak. Beda. Jadi Iya, aku juga pun beda. Jadi kayaknya dulu itu aku nggak laku banget ya. Aduh. Oke, dan ngomongin soal itu kita lupakan Betul mantan sekali yang ya. lalu biar berlalu. Lupakan mantanmu. Kita Iya. kembali lagi
SMA Iya. aku dulu nih. Oke, boleh. Aku dulu nih cerita nih ya. Oke. SMA dulu aku nggak ikut pengumuman ujian. Coba. Kenapa? Sebelum pengumuman ujian, setelah ujian itu selisih seminggu atau berapa, aku langsung terbang ke Bali. Wow. Aku kerja di salah satu toko yang sekarang sepertinya entah tokonya itu masih ada atau enggak, itu namanya Cahayu. Ini ya? Itu toko oleh-oleh, toko oleh-oleh Cahayu namanya, yang punya Pak Haji Robani. Pak Haji Robani itu alumni dari MAN itu. Jadi gitu. Beliau mencari tenaga kerja itu memang potensinya dari anak-anak lulusan SMA pada waktu itu. Nah, ketika aku dipilih 2 orang ya, angkatan 2005-2006 itu dipilih 2 orang, aku sama Lutfia Upil namanya. Kalau lihat ini nih kamu nih, Ngomong-ngomong ini Pak Robaninya masih komunikasi juga? enggak sih. Oh. Insya Allah masih. Semoga sehat selalu ya Pak Robani ya. Ya, kalau misalkan lihat, beda siapa Bang Ria ya? Oh, ada Ria gitu kan, nanti bisa langsung hubungin kontaknya, bisa langsung komen ini kontaknya Pak Robani gitu ya. Nah, iya, betul. Bisa kita menyambung silaturahmi. Ya. Betul sekali. Nah, dari itu juga aku itu dulu di SMA kelas 3 kan ambil jurusan bahasa tuh, enggak ada matematika. Iya. Aku punya guru yang menurut aku sih ya, itu bukan killer, bukan guru yang menakutkan, enggak. Karena beliau Pak Guru Matematika, namanya Pak Sugeng. Mohon maaf Pak Sugeng. Saya dulu matematika dapat biji berapa? Dapat biji ya. Dapat nilai berapa Pak? Dapat nilai 1,5 matematika ya. Itu yang benar berapa? Cuman kayak menghargai tulisan aja ya. Betul sekali, karena tulisan saya kecil-kecil rajin ya, sepertinya itu menghargai usaha saya dengan memberikan nilai 1,5, 2,5. Terus ketika pas aku ambil ijazah tuh ya, ditanya sama Pak Sugeng, Martia, kamu pasti sekarang jadi guru matematika. Bapak, terima kasih atas doanya Bapak ya. Bapak tahu sekali kalau saya tidak suka matematika. Bukannya saya tidak suka Bapak, mohon maaf. Saya tidak bisa Bapak. Mohon maaf sekali Bapak sampai sekarang gitu. Gak bisa gimana. Pokoknya aku anti matematika. Kalau ada matematika pasti aku gak lulus. Soal menghitung uang bisa dong. Wah, kalau ada uangnya bisa dong ya. Tinggal aku kasih gini. Kalau cuma nominal aja kita ngitung. Oke, kayaknya hampir banyak juga ya, misalnya hampir merata deh kalau misalkan sama matematika tuh kayak aduh anti gitu loh. Kalau ya kan? Dulu ada matematika pasti aku nggak lulus. Bener. Karena nilai harian aja aku 2,5, 1,5. Gimana guru nggak tepuk jidat? Masya Allah. Itu. Kalau Diana SMA, Diana kan luar biasa. SMA udah luar biasa. Bisa kerja sendiri, bisa ngasilin uang sendiri. Tapi kan ada plus minusnya juga. Maksudnya kayak oke, bisa berkarir kayak gitu kan istilahnya ya. Cuman di akademiknya juga amit-amit. Oh ya, ada cerita nih soal SMA gitu kan. Dulu kan SMA aku termasuk alhamdulillah jadi orang beruntung gitu kan, istilahnya dapat beasiswa dari Jarum. Terima kasih ya Bapak yang sudah memberikan secara cuma-cuma beasiswa kepada saya dan teman-teman saya yang lainnya. Bukan cuma-cuma Ibu, itu dulu itu pakai jalur prestasi kan ya, yang track recordnya harus nilainya bagus-bagus. Ada ujiannya juga. Kalau nggak pinter kan nggak masuk ujiannya. Ya kan beruntung gitu loh. Dicatat ya, beasiswa itu ndak cuma-cuma ya. Oke, itu jadi dapat beasiswa. Jadi kita tuh kalau zaman SMA itu ada ini harus laporan gitu. Jadi dikirim ke ini kantornya beasiswa gitu. Ada yang ngurusin kita tuh namanya Mbak Ella sama Mas Reva. Loh, Mbak Ella, Mas Reva sampai sekarang masih. Aku pernah ketemu. Iya, sama Mbak pernah Ella. ke rumah. Iya, itu sampai sekarang tuh masih sama aja loh mukanya tuh kayak nggak berubah. Tetap awet gitu. Muda ya? Awet muda. Oh, yang udah beranak 2 kayak ya Allah, gitu ini ibaratnya mbokku gitu kan. Nah itu ceritanya, aku kan suka lapor, kita harus wajib lapor nilai gitu kan. Terus
Ya ampun, maaf ya Mi, maaf aku panggilnya Mami. Jadi kita kan ada perankingan tuh di sekolahan. Nah, itu kita dilaporin ke sana. Aku nakal juga ini. Jadi duplikat nih. Biar nggak kena marah ya Allah, maaf Mi, Mami, ya Allah, Mami, Mas Reva, Mbak Ella tuh belum tahu sih, gitu nakal banget. Ini rahasia ya? Iya. Ini rahasia ya? Akhirnya terbongkar di Mami, ingat ya besok ya. Kalau dia nge-MC nih ya Mi, langsung Mi. Maaf ya Mi. Jadi tuh ada ranking. Tapi kan kita nggak apa sih istilahnya? Nggak benar-benar nutupin itu ya. Kalau di sekolahan kan tetap gitu. Cuman kayak laporan ke Mami aja. Biar sebenarnya kalau dari Mami sama Mas Reva tuh kayak motivasi kita. Ayo nilainya ditingkatin gitu loh. Jangan kalah sama yang lainnya. Nah, aku tuh ada 2 temanku satu kelas yang dapat beasiswa tuh, aku sama namanya Nova Izzah. Nah, Nova Izzah ini zaman SMA tuh dia anak yang lugu, maksudnya kayak diem gitu loh. Dia manut. Nah, aku tuh bilang nilaiku jeblok juga lah matematika. Di bawah KKM gitu. Nah, aku ini jadi kayak tak Jongkrak sendiri. Jongkrak di ini dinaikin sendiri. Pakai apa sih jenenge? Di Tip HP X. sih tip X. Iya. Tip X terus aku cekrek nilai, yang lainnya tak tempel di situ, tak fotokopi. Kan yang dikumpul fotokopi ya. nah, gitu. Fotokopi kan nggak kelihatan tuh. Terus total yang belakang itu diubah aja pakai pulpen gitu. Terus rankingnya dinaikin sedikit tok kok Mi gitu. Mami, ingat ya wajahnya. Besok kalau ketemu langsung aja Mi. Maaf ya Allah. Harus jangan sungkem ditiru kan? ya teman-teman. Itu. Baik. Ada gitu. nilai plusnya nih dari Mbak Diana. Karena apa? Karena ketika setelah menghapus nilainya, jadi malu sendiri kan ya nilainya. Iya. Untuk tahun yang akan datang pasti tambah meningkat lagi. Tetap harus, maksudnya masa iya sih kita mau bohong terus gitu kan. Nanti lanjut Tetap terus. panas ya, tetap panas dingin ya ketika lihat Mami ya kalau bohong. Tapi hebatnya Nova Izzah tuh ya ampun, anut aja gitu loh. Dia tuh juga nggak mau ngomong ke teman-teman yang lain. Makasih ya Nova Izzah ya sudah menutupi aibku. Gitu kan. Aib gitu. Oke, terus kalau di SMA itu kalau Nada ada nggak sih guru yang paling disukain gitu? Aku ada sih, namanya Pak Muslih. Pak Muslih. Tetangga, tapi beliau di dalamnya di apa ini sebelahnya Man itu Jampiroso ya? Madurso. Nah, ya. Beliau tinggal di Madurso. Beliau itu guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang masya Allah luar biasa sabarnya, senyumnya yang manis ya. Bapak Muslih, halo Pak Muslih. Masih ingat dengan saya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Beliau sepertinya menjadi kepala sekolah ya, tapi tidak di Mantemanggung. Ya, sehat selalu Pak Muslih. Nah, itu beliau ngasih bahasa Inggris itu kayak makanan. Jadi kalau kamu suka makanan itu, jadi kamu pengen cepet-cepet makan. Iya. Nah, biasanya kalau nggak selera, kalau bubur nggak dikasih kedelai goreng, nggak dikasih berama goreng ya, bawang merah goreng, nggak dikasih kuah ayam, kayaknya kurang lezat ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu dikasih sajian seperti makanan, renyah dengan nangkep jadi ya teman-teman. Dengan ketawa ketiwinya, guyon-guyonnya yang renyah, nggak pernah krik-krik ya guyonnya ya. Kita udah lihat piantunnya aja manis, hitam-hitam manis seperti hitam-hitam kereta api. Jadi kita lihat itu udah seneng dulu. Iya. Ketika ngobrol bahasa Inggris, terus pronunciation-nya pakai bahasa Inggris itu berarti dia jago dong sekarang bahasa Inggrisnya. Masya Allah. Masya Bisa yasno aja. Nggak bisa. Tapi yang dipastikan itu ketika kita senang sama sesuatu, itu dikemasnya jangan cuma itu aja. Harus dikemasnya itu gitu. Kita ke laboratorium, cuma dengerin, nanti kita review apa sih isi dari percakapannya bahasa Inggris itu. Iya. Nah, dari itu kita seneng. Nek nggak seneng, gimana caranya? Pakai lagu, pakai musik, itu kan bisa belajar. Iya benar. Bener loh ngomongin soal musik lagu gitu kan. Aku juga ingat juga guru bahasa Inggris juga itu namanya Pak Im.
Dalemi Kertosari. Iya. Paim itu. Seneng kan? Iya seneng, waktu itu aku sampai ikut les di tempatnya beliau, di rumahnya beliau malam-malam tuh kan waktunya jam terbangnya padat gitu kan, jadi kita les ke sana malam tuh. Ya Allah, Aku senengnya tuh kayak suka nyanyi-nyanyi gitu, aku tuh seneng kayak guyon-guyonannya, tapi kalau kayak masalah pelajarannya ya metu kuping kiwa mlebu gitu lah pokoknya bablas angin deh gitu. Tetep nggak bablas Jom, agak rada-rada mintlit kayak gini ya ke otak ya. Jadi pernah kita dengar, pernah kita ucapkan itu akan nempel. Iya. Ya. Kalau toh kita itu pusing, berarti kita itu punya proses berpikir, melewati proses berpikir. Kalau kamu belajar nggak pusing, kamu harus tanya pada dirimu sendiri, kamu belajar beneran nggak? Iya. Kalau kamu merasa pusing, itu berarti ada proses berpikir di situ. Betul? Iya. Ngomongin soal SMA kayaknya nggak cukup ya, kalau cuma durasinya pendek. Iya, sebenarnya banyak sekali ada yang Mbok Darmi belum aku ceritakan ini. Mbak Darmi? Itu perlu kita ceritakan hari ini atau sesi selanjutnya? Mbok Darmi nggak tahu ya? Mbok Darmi. Siapa sih? Itu loh Mbok Darminya Temanggung. Mbok Darmi, besok kita kolaborasi ya bareng. Mbok Darmi sih. Tahu artisnya Temanggung Ika ya. Damayanti namanya. Oh, itu temennya ya? Ika Damayanti itu beliau dulu satu tempat duduk sama aku, satu meja. Jadi kenapa aku sekarang bisa seneng ngomong di tempat umum itu karena beliau, salah satunya berkait dari beliau. Karena apa? Dulu beliau itu adalah penyiar radio di salah satu radio ternama di Kabupaten Temanggung, OVA Radio. Oh, di OVA juga lu seniorku no. Iya. Oh, tapi mungkin beliau tahun berapa ya? Mungkin 2006, 2005, 2006. Beliau itu ketika sore mau open mic, itu aku yang nulisin ya. Jadi kalau beliau begini, selamat siang OVA Radio, gimana sih? OVA Nurse. Selamat siang OVA Nurse. Ketemu lagi sama Damai, namanya Damai dulu. Damai, kita akan ngomongin soal begini-begini. Aku yang nulis ya. Jadi ketika itu dulu kan ada scriptwriting ya. Iya betul sekali ya. Jadi dulu itu ada notebook segini ya. Itu bayar berapa? 5.000? Apa 500? Oh, 500. Yang bayarnya request atau apa sih? Iya kan. Nah, iya 500. Aku dapat free request karena nulisin itu. Dan ganti tahun setelah itu aku juga jadi penyiar radio. Itu pasti juga berkahnya dari beliau ya. Terima kasih Mami Mbok Darmi Ika Damayanti masih yang luar komunikasi biasa. Ya, Insya Allah masih komunikasi. Boleh dong besok diajak kolaborasi. Betul sekali. Kita tunggu ya di Nadi ya. Betul sekali. Nah soal Diana ini tadi udah soal asmara, soal kegiatan sekolah, soal guru. Apa sih? Pernah nggak dikasih surprise atau ngasih surprise sama temen deket atau guru, atau mungkin yang membuat Diana itu kok gini banget sih, masih sedih atau gimana, kok gini banget sih sekolah? Apa ya, karena rata-rata tuh kalau diceritain ya masa-masa sekolahku tuh kayak lebih banyak main-mainnya gitu loh. Jadi kayak kalau yang berkesan banget ke guru tuh kayak ya dibilang sedikit gitu ya. Kalau aku tuh ini sih pernah dikasih surprise waktu ulang tahun zaman SMA gitu kan, digebyur pakai air, dikasih tepung, dikasih telur kayak gitu kan. Nah aku tuh orang yang nggak doyan telur bau amis gitu loh. Telur pun kalau misalkan makan aku tuh doyannya telur goreng aja, itu pun nggak yang harus doyan kering banget ya, harus kering. Aku dijeplok pakai telur mentah plok sih, muntah Bu. Ya Allah, itu inget banget aku waktu itu kelas 2 yang iniin aku tuh Denny, cowok-cowok semua. Denny, Siniko, Benny, Putri, Sukimin. Wah, itu Sukimin, kamu dicari Diana. Tuh lah. Pokoknya banyak kita kalau kayak udah tradisi gitu ya, kalau yang ulang tahun tuh diceploin telur. Wah, habis itu aku masuk angin beberapa hari nggak masuk sekolah. Itu sih yang kayak gitu loh. Ya. Sampai sekarang kayak masih
gitu loh. Sampai sekarang terkesan ya, sampai Iya. sekarang bener-bener sama temen terus SMA gitu nyenengin ya. Iya, kayak masih pengen balik ke masa-masa itu. Gitu gak sih? Kalau dulu itu aku sukanya ya dia, karena aku itu dulu kan 3 bersaudara nih ya. Yang satu sekolahnya di SMA 3, aku sekolahnya di mana? Yang satu Siapa kan ya masih di SMA 3? SMP 3. Oh, SMP. Aku itu dulu uang jajan sakunya sama transportnya itu 3.500. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Itu kalau sekarang Kalau berat 35 tuh mungkin ya. 35.000 enggak deh ya. Buat beli jajan itu cuma 1.000 aku. Oh. Aku itu dari rumah jam 6 pagi sampai di pertigaan Pasar Gondang itu. Kalau lebih dari jam 7 kurang 15 menit udah nggak ada mobil. Jadi setiap pagi aku itu harus kejar-kejaran sama mobil angkutan umum. Bapak yang pernah ninggalin aku di perempatan ya Bapak, mohon maaf Bapak, saya itu nangis dari perempatan Seroyo sampai Man itu nangis. Ditinggal. Enggak. Kenapa? Kalau udah jam 7 lebih itu mobilnya nggak boleh lewat sana. Jadi harus gitu. dari perempatan itu aku jalan sampai Mantemanggung, jauhnya minta ampun ya. Sambil nangis kepes-kepes saya langsung ke guru BP, mohon maaf. Saya suka sadar diri ya kalau nggak usah aku dipanggil, enggak. Bapak, Ibu mohon maaf. Saya itu tadi berangkatnya telat. Kemudian mobilnya itu turunnya hanya sampai perempatan Seroyo Bapak. Jadi saya dari perempatan Seroyo sampai Mantemanggung saya jalan. Kaki. Saya diskor Bapak 5 skornya. Dulu kan masih ada skor. Iya benar-benar. Telat 5. Merokok rokok itu 25 apa berapa ya? Kalau sampai 100 atau 125 itu udah Enggak di ya. DO ya? Apa sih bahasanya? Iya, DO. Dulu DO. Iya. Oh. Jadi memang benar-benar masa-masa transisi ya Iya. itu, karena lulusnya aja harus minimum apa itu sekarang harus KKM-nya harus KKM ya? berapa gitu ya. Kalau dulu itu 4,01. 4,01 minimalnya 4,01. Jadi nilainya harus lebih dari itu ya. Jadi aku itu dulu ambil jurusan bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Prancis sama bahasa Indonesia. Oke. Jadi tiga-tiganya itu harus benar-benar memang menguasai ya. Harus di atas KKM itu tadi. Nah, ngobrol soal jurusan. Kamu pilih jurusan apa nih? Jurusan IPA. Kelihatan ya memang anak-anak jenius itu seperti ini. Lu jangan salah, anak IPA, tapi aku duduknya tuh paling belakang, Bu. Kenapa, Ibu? Iya, paling pengen duduk di belakang. Pokoknya kalau misalkan dulu pertama kali masuk kelas tuh, ojo ditanya usaha aku pokoknya paling buri gitu. Aku sama ada temanku cowok namanya Benny, Bendot itu aku di belakang cekikian, Bendot sama Alif sekarang jadi teman masih masih teman ya. Bendot, Alif, Arfan, aku sama Putri, namanya 5 orang ini kita di belakang gitu, tim pokoknya tim buri gitu. Sama ada temanku satu namanya Erma, aku panggilnya Ember. Dia cerdas sekali loh, aku bilang cerdas. Ada Bendot, karena ada dia, Ember. Iya, kayak telahan-telahan gitu kan. Jadi kalau Ember itu dia pelajaran matematika gitu kan, dia tuh tidur, Bu. Tidur. Nah, ada namanya Pak Guru ini sopo lali ya, ngapunten kula supe. Pak Guru mohon maaf. Guru matematika. Larenipun supe. Lali Bapak. Nggih. Berarti kalau misalnya matematika kan biasanya suruh maju gitu kan. Nah, itu tuh kita wis pura-pura nek misalkan wis mangsane kon maju, pura-pura nulis gitu, pura-pura serius mikir. Ember ki turu emang teman-teman tuh kayak jebak dinengki rasa digugah gitu. Akhirnya kan yang dipanggil kan si Ember. Erma, wes kayak digugah. Ber, maju. Bisa loh dia. Dia nggak tahu soalnya apa, caranya gimana. Sampai sini entah itu caranya sama persis kayak yang diajarin gurunya atau beda, tapi hasilnya sama. Itulah cerdas banget itu Ember. Rumahnya Jeragan Ember. Saiki di mana nggak ngerti aku, masih nggak kontakan Ber. Di Jeragan rumahnya perempatan itu. Jeragan mana ya, tengah kok dek itu. Oh, aku kira di perempatan itu rumahnya. Namanya Erma itu. Dia terus udah nikah juga, jadi kayak nggak tahu aku tuh nomornya ganti Ember.
Padahal teman dekat Aduh, juga itu. harus dicari tuh Oh di. iya, sorry ya, besok ya Mbak Rio. Oke. Nah, ngobrolin soal anak-anak SMA sampai sekarang masih kontak-kontakan, masih punya temen reuni enggak? Ada. Tuh, kita baru ada rencana mau reuni. Yuk, let's Tetap, go kita tetap ada reuni. komunikasi ya. Kalau Nada ada Nada, nggak? kalau Nada sampai sekarang itu namanya, mohon maaf sekali ya. Itu teman-temannya Nada itu sampai sekarang masih 1 bulan sekali itu kita ngumpul. Wus, enak. Namanya Badogers. Badogers. Halo Badogers. Mangan terus iku mesti. Kalau menurut Nada, kita kan sudah jadi ibu-ibu kayak gini ya, ibu-ibu anak 2, anak 3 gitu kan, ibu muda. Itu perlu nggak sih yang namanya kita reuni gitu sama teman-teman kita zaman SMP, SMA gitu, perlu nggak sih? Reuni itu penting nggak sih? Terus alasnya apa sih kalau menurut Nada sih ya? Menjalin silaturahim, satu, dipanjangkan umurnya, rezekinya diberi Allah yang berlimpah, Bener ketemu banget. sama kerabat, berarti kita masih sehat. Kita salah satunya mensyukuri nikmat Allah. Betul sekali. Dengan silaturahim. Wahnya Nada ya. Oke, kayaknya cukup di sini dulu ya masalah reuni. Teman-teman jangan lupa di komen di sini ya. Mungkin yang ada temennya Nada atau Subscribe ya. subscribe, temennya Nada, temennya aku, temennya Diana gitu. Bisa lo komen di sini, woi aku kancamu lo, ayo ndang reuni, yuk gaskan reuni sekarang juga langsung kita bikin grup, oke? Betul sekali. Bareng Nadi, Nada. Nada dan Diana yang selalu di hati.